Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Fresti Esmi Samber, NIT 193030027, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Sumber-sumber tersebut dapat dianggap sebagai barang atau jasa konsumsi yang dikorbankan di mana sekarang untuk memperoleh benefit di masa yang akan datang. Usaha adalah suatu kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu bentuk kesatuan dengan mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan benefit atau keuntungan. Adapun faktor penghambat keberhasilan usaha. Yang pertama, sulit memasarkan produksi ke menguntungkan. Yang kedua, sulit mengadakan bahan baku dalam mutu, harga, dan jadwal yang diperlukan. Yang ketiga, sulit pengadaan tenaga ahli atau inti untuk operasi usaha. Yang keempat, kapasitas produksi tidak semestinya, sehingga terjadi pemborosan biaya produksi atau segi keuangan tidak menguntungkan. Dalam memulai suatu usaha perikanan, perlu memahami benar 6 aspek yang senantiasa terkait dengan berjalannya suatu usaha. Aspek yang pertama yaitu pasar dan pemasaran. Produk yang direncanakan pada saat ini, komposisi dan perkembangan permintaan produk dari masa lampau hingga sekarang. Produk permintaan di masa mendatang, kemungkinan persaingan dalam pemasaran, peran pemerintah dalam menunjang perkembangan pemasaran produk. Aspek yang kedua yaitu produksi, teknis, dan teknologi. Terdiri dari kapasitas produksi, jenis teknologi, peralatan produksi, penentuan lokasi dan letak usaha, pengadaan bahan baku, dan fasilitas pendukung. Aspek yang ketiga yaitu manajemen dan sumber daya manusia, terdiri dari jenis dan jumlah tenaga kerja, kualifikasi tenaga kerja, sumber pengadaan, jenis dan jumlah nilai balas jasa tenaga kerja. Aspek yang keempat yaitu finansial dan ekonomi, terdiri dari perhitungan anggaran investasi, struktur dan sumber pembiayaan, prospek untuk meningkatkan keuntungan, manfaat makroekonomi, pendapatan devisa negara, penghematan devisa, menciptakan lapangan tenaga kerja baru, memperoleh pendapatan pajak negara. Aspek yang kelima yaitu lingkungan, terdiri dari dampak terhadap lingkungan sosial, dampak terhadap lingkungan hidup. Aspek yang keenam yaitu yuridis, terdiri dari akte perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman, surat izin usaha perikanan oleh Ditjen Kanbud, izin lokasi pembebasan tanah oleh Gubernur, sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan, izin mendirikan bangunan oleh Pekerjaan Umum, surat persetujuan usaha dari bank bila menggunakan fasilitas bank. Prinsip-prinsip memulai usaha perikanan merupakan yang dapat memperlihatkan pertimbangan biaya dan tingkat pengembalian serta keuntungan dari modal dalam usaha. Seperti yang kita ketahui, dalam memulai sebuah usaha perikanan ada namanya investasi. Investasi merupakan alokasi dana untuk penggunaan sarana dan prasarana produksi, kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan pengeluaran kas pada waktu sekarang dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang diharapkan di masa denting. Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan modal tersebut dihasilkan produk baru di mana yang akan datang. Yang kedua, biaya produksi atau operasional. Biaya produksi atau operasional terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan seluruh jenis biaya yang selama satu periode produksi tetap jumlahnya dan tidak berubah. Biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah.
biaya yang dikeluarkan bila produksi nol atau walaupun tidak menghasilkan produksi. Biaya variabel. Biaya variabel merupakan jenis biaya yang dikeluarkan bersamaan dengan naik turun volume kegiatan. Bila produksi bertambah, maka biaya variabel bertambah, dan sebaliknya. Biaya yang dikeluarkan bila berproduksi. Yang ketiga, penerimaan dan pendapatan. Penerimaan adalah seluruh unit produksi yang dapat dinilai dengan rupiah. Yang kedua, pendapatan terdiri dari pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Yang keempat, break-even point. Break-even point merupakan suatu nilai di mana hasil penjualan produksi yang sama dengan biaya produksi, sehingga pengeluaran sama dengan pendapatan. Pada saat ini, pengusaha mengalami impas, tidak untung dan tidak rugi. Di sini ada rumus yang tertera sebagai berikut. Analisis usaha. Analisis usaha merupakan pemeriksaan keuangan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama usaha itu berkembang. Saya pikir presentasi saya cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.